Assalamualaikum katanya. 3 kali dia nyebut assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Tiba-tiba pintu kebuka. Keluarlah bapak-bapak sekitar umur 60-an, 60 tahun keluar. Ya katanya, tidak ngejawab bang. Nggak jawab, ya katanya. Hanya berjawab begitu dengan bahasa mereka lah ya bang. Anaknya keluar, terperhatikan dia. Anaknya sama, kelihatan anaknya itu nggak ada ininya bang. Lobang di sini nggak ada lobang di sininya. Berdua sepasang, laki-laki perempuan, sekitar umuran anak SD lah bang, anak-anak SD lah, antara kelas 4-5an gitu bang anak-anak. Terdengar bahasanya itu ada yang pengen jantungnya, ada yang pengen hatinya, ada yang pengen otaknya bang gitu. Ngambil motornya langsung ngegas, nyala itu motor bang. Dengan dia mungkin karena dia ngucap sambil baca-baca gitu bang, itu nyala motor langsung nyala, banget tancap gas. Nggak tahu kejadiannya. Oke sobat, dimanapun berada, kembali kita bersama channel Aras dengan saya Ahmad Sulaiman, biasa dipanggil Bang Cun. Kali ini kita kedatangan narasumber yang datangnya jauh dari daerah Sumatera Barat yang akan menceritakan kisah misteri dan horornya. Oke, bagi kalian yang punya pengalaman horor atau misteri, bisa langsung DM kami atau hubungi nomor di bawah ini. Mari kita saksikan. Oke sobat, dimanapun Anda berada, kembali bersama kita dari Aras Alam Rahasia. Yang mana kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan misteri Cindaku dari Sumatera Barat, beserta cerita horor dan mistis lainnya. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu narasumber kita untuk malam ini. Dengan siapa Bapak? Saya Bang Rio. Oke, dari Padang, asli Sumatera Barat. Kami orang suku Minang. Oke. Gimana itu Bang cerita dari Cindaku itu? Cerita gaib itu banyak terjadi di bawah tahun 1980-an. Kayaknya kondisi gaib, keadaan alam gaib yang kita tahu di agama, bahwa gaib kita harus percaya. Alam gaib itu ada gitu. Jadi cerita yang akan saya ceritakan ini berawal dari antara perbatasan Sumatera Barat dengan Bengkulu. Waktu itu saya masih kecil-kecil bang. Yang menceritakan juga paman saya. Dia datang ke rumah menceritakan kejadian yang ada di daerah perbatasan Bengkulu dan Sumatera Barat. Tetap nama kampungnya itu antara Mungko-Mungko dan Lunang Silaut, daerah pesisir selatan yang kabupatennya Painan. Kejadiannya begini bang, kebanyakan orang Mungko-Mungko, orang Bengkulu perbatasan itu kan bekerja di Silaut, Lunang Silaut itu. Lunang Silaut itu jaraknya sekitar lebih kurang 30 kilometeran, 30 kilometer lah bang gitu dari Mungko-Mungko dia bekerja. Biasanya dia bekerja di Somel, perusahaan kayu gitu loh bang. Penebangan kayu, pengolahan kayu untuk dikirim, dibuat perumahan lah gitu. Seperti kayu jati, kayu cendana apa ya, dan sebagainya macamnya lah bang gitu. Dulu sih masih sah-sah aja mungkin bang, yang di sana kan, untuk bisnis-bisnis begituan. Nah, jadi nama pekerja ini Bang Iwan. Bang Iwan dia asli Mungko-Mungko. Setiap hari dia biasanya pulang sekali seminggu bang. Kebetulan pada dia berangkat dari hari Senin pagi, Minggu malam, Senin pagi dia kerja. Jadi kejadiannya itu yang dialamin Bang Iwan ini waktu itu pas hari keempat dia kerja di Mungko-Mungko, di Lunang Silaut. Hari Kamis. Dia sekitar jam 4 sore dapat kabar
saudaranya yang menyusul pergi ke Lunang Silaut mengatakan suruh pulang karena orang tuanya sakit keras, sudah dilarikan ke rumah sakit. Bang Iwan karena mendengar hal itu langsung mempersiapkan diri untuk pulang, Bang. Untuk pulang dengan motor zamannya dulu itu motornya CB100, Bang. CB100 mungkin angkatan saya tahulah jenis motor CB100 itu dulu. Kecepatannya kencang juga sih, Bang, tapi nggak secepat motor-motor baru sekarang lah gitu. Ya apalagi dulu kondisi keadaan jalan kan nggak semulus aspal sekarang, Bang. Masih banyak keadaan jalan itu jalan aspalnya aspal hancur, separuh tanah gitu kan. Jalan banyak yang berlobang, jadi nggak bisa kencang orang bawa motor. Bang Iwan itu berangkat dari mes tempat dia kerja itu sekitar habis maghrib. Habis maghrib, dia laporan dulu sekitar mulai start dari situ sekitar jam setengah 8. Setengah 8 dia pergi makan malam dulu di daerah Pasar Lunang itu. Jadi sempat ngobrol dia, Bang. Jadi kelamaan dia menuju ini, sempat ada urusan penting juga dia di daerah Pasar Lunang Silaut itu. Baru dia mulai start itu sekitar jam setengah 10 karena dia dapat kerja, orang tuanya paginya udah masuk rumah sakit, dia dapat kabarnya sore. Dikiranya nggak apa-apa, mungkin masih bisa dibantu lah gitu. Jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam dia jadi mulai dari Lunang Silaut ke Muko-Muko perjalanan. Jalanan sekitar 3 jam, 2 jaman lah, Bang, waktu zaman dulu karena kondisi keadaan jalan jelek. Jadi pas setengah 12 di daerah itu kan dulunya banyak pohon karet, Bang. Sekarang kan sawit. Dulu nggak ada, rata-rata karet, tanaman orang-orang kampung di sana lah, karet semua sepanjang jalan, banyak karet, kiri kanan karet. Ada rumah orang, sekilo lagi baru ada rumah orang, kan sepi ya, Bang ya. Oh, penduduk masih jarang ya, Pak? Penduduk masih jarang. Jadi di antara sekitar tinggal 15 kilo atau 10 kiloan gitu, daerah hutan, tapi dia nggak ngeh itu, Bang. Dia nggak ngeh. Padahal dia lewat situ terus, tapi nggak ngeh bahwa keadaan daerah situ nggak. Selama dia lewat hampir 2 tahun bekerja, dia nggak ngeliat ada rumah sebenarnya di situ gitu loh. Pada waktu kira-kira 100 rumah dilihat ada lampu kayak begini nih, Bang, lampunya nih. Kayak begini lampunya nyantol di depan rumah. Di depan rumahnya nyantol lampu kayak begini. Jarak 100 meter kan ada cahayanya ya, Bang, kalau malam gelap kan. Ya. Motornya mogok. Udah dengan susah payah ngutak-ngatik nggak nyala juga motornya. Paksa dia dorong, Bang. Didorong sama Bang Iwan. Didorong. Karena dia ada ngeliat rumah, saking capek mungkin ya, Bang. Udah lelah kali ya. Di pinggir dulu, mampir ke rumah itu. Mampir dia, dengan kata lain kita sebagai muslim ngucapin assalamualaikum lah, memberitahu ke orang yang punya rumah. Pada intinya itu bukan rumah, Bang. Itu hanya ilusi dia, dilihat itu rumah sebenarnya. Karena di situ daerah termasuk orang bilang emang daerah angkernya, Bang. Daerah angker lah, daerah serem di situ. Udah setengah 12. Kagak ada orang yang mau lewat lagi, Bang. Lewat pun nggak ada orang. Orang lewat nggak ada, apapun nggak ada. Waktu zaman dulu kan sepi, Bang. Kendaraan kan juga jarang. Gitu. Assalamualaikum katanya. 3 kali dijemput assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Tiba-tiba pintu kebuka. Keluarlah bapak-bapak sekitar umur 60-an. 60 tahun keluar. Ya katanya, tidak ngejawab, Bang. Nggak jawab, ya katanya, hanya berjawab begitu dengan bahasa mereka lah ya, Bang. Karena saya juga cerita kan harus pakai bahasa Indonesia biar pemirsa tahu kan semua kan gitu. Ya
katanya, keluar, buka pintu. Dia buka pintu, keluar, bapak-bapak, ada apa katanya. Lalu si Bang Iwan menceritakanlah bahwa kesulitan dia, motornya mogok. Dia menumpang mampir sebentar karena kelelahan ngedorong motor. Ada 100 apa 200 meter gitu kan, capek juga bang, dorong motor gitu kan. Nanti dia sebentar, perjalanan juga jauh kan. Berhenti, keluar bapak itu nyusul, ada ibunya juga nyusul keluar. Ya kayak orang keluarga lah bang, punya keluarga. Orang berkeluarga gitu ada itu, terus ada anaknya juga yang ikut keluar. Bang Iwan belum ada rasa curiga, dia masih tetap berprasangka itu orang biasa kayak kita bang, yang punya rumah di hutan gitu, keluarga. Yang menjadi Bang Iwan ini, orang-orang tuh ramah bang nyebutnya, bapak suami istri itu ramah nyebutnya, suruh duduk, ayo masuk, duduk. Jadi di depan rumahnya itu kan ada balik kayak warung gitu bang. Suruh duduklah di situ, duduk. Wah, bapaknya nyuruh, Bu, bikin minuman, kopi katanya. Bawa makanan. Nah, ibu langsung masuk ke dalam, ibunya bawalah kopi. Cerita, Bang Iwan tetap ngobrol sama bapaknya kan. Nah, keluar anaknya udah nyengir gitu aja, kayak orang, kayak gimana ya, kayak orang yang nggak seperti orang biasa bang. Udah kayak orang udah nelan air ngiler gitu bang, ngeliat Bang Iwan ini gitu loh. Bang Iwan mulai curiga. Ingat Bang Iwan bahwa banyak yang namanya orang situ sebut cindaku bang. Kalau cindaku itu ciri-cirinya ininya nggak ada bang. Ininya kalau kita manusia biasa kan ada ininya bang ya, ada lobang di antara di atas bibir kita kan gitu. Tapi Bang Iwan belum memperhatikan gitu orangnya, karena bapaknya itu ketutup lah, kayaknya tertutup sama dia, nggak kelihatan ininya berlobang apa belum diperhatikan sama dia. Anaknya keluar, terperhatikan dia. Anaknya sama, kelihatan anaknya itu nggak ada ininya bang, lobang di sini nggak ada lobang di sininya. Berdua sepasang, laki-laki perempuan, sekitar umuran anak SD lah bang, anak-anak SD lah, antara kelas 4-5an gitu bang anak-anaknya. Anak-anaknya ini lain nyengirnya bang, nyengirnya tuh ketawa-ketawanya tuh kayak ketawa menakutkan bagi Bang Iwan. Tapi Bang Iwan nggak ambil ke sana, mungkin anak-anak kecil lagi iseng bermain atau gimana kan gitu. Bang Iwan asik-asik ngobrol, nggak tahu bang. Perasaannya Bang Iwan cuma sebentar. Tapi sebenarnya itu udah lama dia duduk di sana bang. Perasaan Bang Iwan tuh dia baru paling 10 menit dia berhenti di situ. Tapi sebenarnya udah lama bang dia duduk di rumah itu gitu lah. Bang Iwan mulai ada ketakutannya setelah bunyi krek di belakang, seperti suara kayak, maaf ya bang, kita kan ada kayak cakar-cakar, suara cakar harimau gitu loh bang, kalau ke dinding, nyakar dinding itu kan berbunyi bang biasanya. Adalah Bang Iwan penasaran. Ya yang nama cindaku itu bagian dari siluman harimau gitu juga bang sebenarnya katanya. Tiba-tiba orang tua kedua ini masuk ke dalam, pintunya ditutup, pintu rumahnya ini ditutup, kresek di rumah, di dalam rumah itu kayak kedengaran gitu. Bang Iwan ini penasaran, diintip sama dia bang, cuman kelihatan belakang orang lagi berembuk, seperti berembuk, anak ibu berembuk lah, anak bapak berembuk. Bang Iwan penasaran apa yang diomonginnya gitu. Didengerin kupingnya, terdengar bahasanya itu ada yang pengen jantungnya, ada yang pengen hatinya, ada yang pengen otaknya bang.
Bang Iwan sadar, ngucap dah bang, astagfirullahaladzim katanya. Baru ingat dia bahwa daerah situ banyak hantu cindaku itu. Ambil langkah 1000 dengan orang ketakutan, Bang Iwan langsung ngambil motornya, langsung ngegas, nyala itu motor bang. Dengan dia mungkin karena dia ngucap sambil baca-baca gitu bang, itu nyala motor langsung nyala. Bang Iwan tancap gas, nggak tahu kejadiannya. Sesampainya di kampungnya, setelah dia ngeliat orang tuanya, alhamdulillah orang tuanya katanya pulih, nggak jadi sakit, pulih lagi bang gitu loh, pulih lagi. Dan ada orang tua di sana, pamannya lah yang udah lebih tua dari Bang Iwan kok. Bang Iwan bercerita, baru pamannya ngejelasin bahwa di sana ada kampung Cindaku katanya, perkampungan daerah orang itu, tapi nggak tahu tepatnya di mana. Pokoknya antara perbatasan itu ada yang suka Cindaku gitu loh bang. Jadi kalau setan Cindaku ininya nggak ada, tumitnya terbalik bang. Begini kakinya itu sebenarnya, arah kakinya tumitnya ke depan, jari kakinya itu ke belakangnya bang. Jalannya kayak begini, kayak orang jalan mundur gitu bang. Itu Cindaku namanya. Dan setelah mendengar begitu, diceritakan sama orang-orang di sana bahwa Cindaku itu memang selama ini bersahabat kayaknya. Nggak ada, mungkin dilihat Bang Iwan ada salah dengan cara apa dia sombong. Mungkin waktu dia jalan itu ditegur, nggak mau ditemanin, atau dia sombong lah, dengan ucapin sombong maka ketemu orang-orang begitu bang gitu. Orang-orang gaib begitu. Ya akhirnya ya nggak jadi, kata orang situ, untung kamu selamat. Biasanya banyak juga yang nggak selamat katanya, karena kalau orang seperti Cindaku itu makan orang tuh makan gaib juga katanya. Orang dibikin mati tapi mata manusia melihat jelas bahwa orang tuh nggak ada kurang, mungkin mati sakit apa, tapi padahal katanya orang tua itu hatinya udah nggak ada, udah habis dimakan semua itu bang di dalam gitu. Mata terbuka manusia melihat orang itu utuh aja gitu kalau matinya, wong kena Cindaku gitu. Karena masyarakat di kampung daerah-daerah yang ditemuin Bang Iwan itu juga udah biasa ketemu pokoknya di Sumatera Barat itu kan biasanya ada hari pasar gitu ya bang, hari pasar Senin, Selasa. Jadi orang tuh berdagang bang di pasar, namanya kami nyebut hari pakan. Kalau orang Sumatera Barat nyebut hari pakan. Kalau hari pakan itu kita mendengar suara riuh, rame kayaknya gitu bang. Rame banget, banyak suara. Padahal nggak begitu rame. Mereka banyak bang juga. Mereka juga belanja sama seperti kita manusia biasa gitu. Nah, jadi gitu aja bang Jun. Saya punya pengalaman yang diceritakan waktu saya kecil-kecil. Pengalaman hantu Cindaku itu. Jadi hantu Cindaku ini berupa hantu atau siluman itu Pak? Kalau kita nyebutnya lebih kuatnya siluman mungkin bang. Lebih kuatnya ke atas anunya siluman mungkin. Siluman lah. Jadi kalau siluman ini, kalau dulu siluman ini kayaknya biasa sih. Zaman dulu kan juga orang percaya dengan siluman ini bang gitu. Bahwa siluman ini berbaur, apalagi di daerah Sumatera Barat. Yang namanya harimau itu kan kita, kalau harimau bukan harimau yang benar-benar binatang, kita juga nyebutnya inyek bang gitu. Ya sebangsa itulah bang gitu. Inyek kalau kami orang Minang nyebutnya bang gitu. Jadi Cindaku sejenis siluman yang ininya tidak ada, tangannya terbalik. Iya, kakinya bang, kakinya tumitnya ke depan. Oh, tumitnya ke depan. Gini lah bang, kebalik begitu loh, seperti gini loh kakinya. Ini tumitnya ini di sini di depan, kakinya ke belakang, jalannya kayak orang bongkok gitu bang. Serba terbalik ya? Iya, semua terbalik. Ya begitulah cerita Cindaku. Rata-rata orang Sumatera Barat sampai Bengkulu itu mengenal adanya Cindaku, gitulah bang. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan mistis, yuk mampir ke sini dengan cara hubungi nomor di bawah.
Kira-kira selain misteri dari siluman Cindauk ini, Bapak ada cerita atau misteri lainnya lagi, Pak? Ada bang, banyak bang, cerita tentang supir truk ini loh bang. Oh iya. Supir truk. Nah, Gimana? Boleh ceritakan itu, Pak? supir truk ini kebetulan adik ibu saya sendiri bang. Kalau saya manggilnya Maete. Maete saya panggil. Dia bawa mobil Puso besar bang, ban 12 lah gitu kan. Yang bawa pengiriman barang-barang mungkin kayak sembako apa, barang barang apa? Barang pindahan atau barang yang sekarang orang sebut itu kargo lah bang, pengiriman barang-barang begitu ke Jakarta atau ke Lampung, kok kemana, ke Medan, kemana aja dapat muatan dia bang. Transportasi ya, Pak? Iya. Di tahun berapa ya kira-kira, Pak? Dia itu sekitar tahun 91 apa, sekitar segitulah bang. Soalnya dia cerita itu setelah dia pulang kan biasanya dia mampir ke rumah saya, kan kebetulan saya tinggal sama nenek. Dia mampir, kami sering bercanda, bergaul, diceritain bahwa kejadiannya dia mendapat waktu dia ikut trip ke Jakarta, kebetulan dia dapat bawa muatan ke Jakarta, dia ketemu sosok wanita yang disangkanya emang benar manusia gitu loh. Ceritanya begini bang. Dia berhenti di daerah yang namanya truk. Biasanya kan ada pos-pos tempat berhenti ya bang ya. Sebelum dia capek, dia lelah kan, dia berhenti dulu untuk makan atau ngopi-ngopi, ngumpul sama teman-teman bareng-bareng sopir truk kan gitu. Di warung yang biasa mereka saling komunikasi gitu lah bang. Dan warung itu kebetulan mungkin kayak apa ya, yang melindungi dia untuk perjalanan berikutnya, yang memantau perjalanan dia kalau ada kendala di jalan. Nah, jadi mereka ngumpul di sana. Setelah ngumpul kan, setelah cerita-cerita lama kan banyak ada yang berangkat lagi. Ya kebetulan dia berangkat lagi, nggak jauh bang, nggak jauh dari truk itu, nggak jauh dari rumah makan itu. Sekitar 200 meter masih kelihatan loh bang, lampu rumah makan itu masih kelihatan. Nah, orang situ dulu kayaknya nggak pakai listrik deh bang, pakai diesel gitu buat ngidupin. Itu ada juga pakai lampu lah, lampu kalau kami nyebutnya lampu sentrokeng gitu loh bang. Oh, penerangannya manual ya? Manual Petromak gitu, mungkin seperti itulah. Mungkin ada juga yang pakai diesel gitu lah bang. Jadi masih kelihatan lampunya itu ada terang lah bang ya. Jadi dia jalan nggak jauh dari rumah makan, nyetoplah perempuan. Ya karena dia rasa nggak mungkin lah, pikiran hal-hal gaib lain. Seorang perempuan megang payung, pakai baju biasa sih bang, baju orang mau ke pasar gimana ya, atau orang baju baru pulang dari pasar lah gitu bang ya. Nggak ada curiga-curiganya kan supir truk. Dia kan ada keneknya, keneknya ini ngomong. Kalau bahasa Padangnya gini, dah, ada padusi tuh, ada cewek. Katanya gitu bang, ada perempuan katanya. Ada perempuan katanya. Mana? Itu kayaknya. Ya jarak-jarak 20 meter lah kan udah kelihatan ya bang. Karena mobil truk muatan berat, nggak begitu kencang jalannya. Dari kaca spion, metek saya ini, supir ini ngelihat lampu rumah makan masih kelihatan bang, masih kelihatan ada cahayanya, masih kelihatan. Berarti kan masih biasa kan dilihatnya. Tapi perempuan itu berdiri di tempat gelap antara tikungan gitu loh bang, tikungan nggak patah, tikungan ya kayak tikungan gitulah selayang. Dia berdiri di antara tengah-tengah tikungan itu sambil nyetop mobil begini, megang payung nyetop mobil gitu. Berhentilah, minggirlah karena permintaan si kenek, metek saya ini, paman saya ini, naikinlah perempuan itu. Nah, ya udah, ditanya sama dia baca, "Kama dia," katanya. "Kemana dek?" katanya. "Mau pulang bang," katanya. Cewek ini biasa bang, teriak biasa, berbicara seperti manusia, berbicara seperti manusia.
Mau pulang, ayo barang kita mau arah ke sana katanya. Kalau mau sejalan ayo ikut katanya. Ikutlah, naiklah. Perempuan ini dibuka pintu, naik. Kalau naik truk itu kan agak tinggi ya bang. Perempuan jadi dibantulah sama kenaik ini. Kenaik kan sebelah kiri ya. Buka pintu, dibantu tangan. Tangan cewek ini emang dingin terasa, tapi kenaiknya paman saya ini nggak peduli, nggak kepikiran. Mungkin aja karena dia udah lama berdiri dalam keadaan malam dingin mungkin bang ya. Diangkat mah dia bantu ngangkat, bantu naikin kan gitu. Duduk di sebelah, kenaiknya pindah ke tengah. Perempuan itu dekat jendela, sebelah pintu bang. Duduklah, ngikut cerita. Paman saya nggak pedulikan ini, hanya dengerin musik mobil, musik dari dalam mobil kecil-kecil. Yang berbicara tuh kenaik sama perempuannya aja, ngobrol, nggak tahu. Paman saya juga nggak cerita, nggak ngedengerin, nggak fokus dengar obrolan antara cewek dan kenaiknya ini gitu loh. Dia hanya fokus ngeliat bawa mobil jalan gitu loh. Berapa lama, ada sekitar 2 jam sudah bang perjalanan. Kalau mobil kan kalau 2 jam nggak jauh sih bang, kalau mobil truk ini karena jalannya pelan kan. Ini perempuan mau turun di mana? Paman saya ini, metek saya ini ingat, ini perasaan udah lama ini katanya. Ini perempuan mau turun di mana? Ditegur kenaiknya sama paman saya. Kenaik ini terus ngobrol, nggak tahu lah, mungkin ya kenaiknya masih bujangan, masih muda. Saking ya perempuannya juga cantik kelihatannya. Saking itunya kali asik ngobrol dia lupa, nggak pengennya terus jalan gitu. Paman saya negor, ini perempuan mau diturunin di mana katanya. Dia mau turun di mana? Negor. Kaget. Kenaik ini kaget pas ditegur itu, kaget dia, terasa kaget. Kaget kenaik ini, pikiran ingat dia. Perlahan ditanyain. Adik turun di mana kata. Adik mau turun di mana katanya, bahasanya begitu bang. Cewek ini diam, pandangannya lurus ke depan katanya kan. Kalau supir paman saya ini kan ngeliat sekilas aja ya bang, bisa sambil nyetir ngeliat sekilas kan gitu. Kayaknya perempuan ini diam, tegang gitu, pandangan mulai lurus ke depan. Perasaan paman saya tadi enak asik aja ngobrol berdua, tapi nggak tahu yang dibicarakan itu apa, nggak tahu. Yang kelihatan paman saya nih si kenaik cengar-cengir gitu aja terus sih bang gitu. Setelah gitu ada 5 menit dia bengong itu, dia langsung bilang, bang saya berhenti di depan itu aja katanya. Rumah saya di dalam. Paman saya mulai curiga, dilihat sekeliling kagak ada perumahan atau bentuk kehidupan pun nggak ada rumah manusia bang, di antara hutan lah bang, hutan karet, rata-rata kan karet semua orang bang, dulu perkebunan orang, nggak ada rumah. Tapi perempuan itu dengan serius minta turun, bang saya turun di situ aja. Ada pohon gede, pohon besar di tengah-tengah, di belakangnya itu baru pohon karet, pinggir jalan pohon besar itu bang. Saya juga nggak ngerti, dia juga nggak nyebut pohon apa itu gitu, mama saya ini. Terus berhentilah, paman saya mulai menepi, kasih sen kiri, mulai menepi lambat belat. Jadi udah saya turun sini tanpa terima makasih. Kenaik kan bantu bukain pintu ya bang, dia biar penumpang nggak tahu kesenggol apa enggak cewek itu. Buka pintu sama kenaiknya. Perempuan itu lari, enggak turun kayak manusia turun gentutan, enggak. Dia langsung shoot, melayang gitu bang. Tertawa itu, kayak seperti katanya sih suara kuntilanak lah bang gitu. Waduh, si kenaik ini langsung brrrr gitu, pucat. Wah, mama tutup pintu kata paman saya ini. Langsung tutup pintu, langsung jalan. Perasaan paman saya bilang dia nginjak gas itu udah keras banget, tapi enggak, jalan-jalan mobil kayaknya jalannya pelan banget itu mobil bang, nggak kencang, terdengar
masih terdengar suara perempuan tuh nggak berapa lama. Terus mama saya ngucap, lama-lama hilang. Lama-lama hilang lah suara tuh kan. Ah, ngucap, berhenti di rumah makan, istirahatlah dia di sana. Keneknya, kenapa keneknya sakit rupanya. Keneknya itu jadi sakit, Bang. Jadi dia nggak bisa ikut trip balik lagi ke itu. Dia pulang lah pakai bus. Sakit katanya sampai seminggu sakitnya itu kenek gitu. Ah gitu Bang cerita. Dan orang bilang itu juga bagian dari Cindaku Bang, daerah di Sumatera itu. Gitu lah Bang. Seperti itu Bang biasanya. Jadi ya alam gaib ini yang bertemu-temu orang itu pas berbaur itu seperti manusia biasa Bang. Seperti manusia biasa dia bertemu sama kita. Memang anehnya di situ ketika perempuan tersebut turun, dia nggak langsung nyentuh tanah, ya langsung terbang. Langsung terbang, langsung sekitar 10 meteran di atas. Ya kayak yang sekarang orang dari film-film horor Indonesia itulah Bang, suara kuntilanak gitu. Tapi nyangkutnya di mana nggak tahu saya. Yang penting seperti itu, dan itu menyebabkan yang naik mobil truk ini sakit jadinya. Sampai dia nggak bisa ikut trip balik, dia harus pulang pakai mobil bus. Saking takutnya dia Bang, gitulah Bang ceritanya. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan mistis, yuk mampir ke sini dengan cara hubungi nomor di bawah. Jadi cerita bujangan saya Bang, saya juga dulu bujangan pecinta alam. Saya suka naik gunung. Ya, anak-anak ikut-ikut, anak-anak Sispala dulu nama kami kan siswa pencinta alam Sispala gitu. Di Padang itu ada 2 gunung yang rutin dijelajahi oleh para pencinta alam, Gunung Singgalang sama Gunung Merapi. Kebetulan saya senangnya Gunung Singgalang Bang. Nah Merapi saya kurang inilah. Karena ya waktu saya sukanya Gunung Singgalang. Karena di Gunung Singgalang itu ada telaga. Dan orang Sumatera Barat pasti tahu itu Bang, gunung itu. Ya, kebetulan di gunung itu yang saya tahu, masyarakat, saya punya teman, masyarakat di bawah kaki Gunung Singgalang itu Bang. Teman saya ini juga suka menceritakan tentang kehidupan bukan orang ya Bang, makhluk-makhluk alam gaib yang ada di atas gunung itu, gitu. Di situ makhluk alam gaibnya kayaknya udah berbaur aja sama masyarakat setempat gitu lah, berbaurnya mungkin ya saling tahu menahu lah gitu, tahu dan nggak saling ganggu gitu loh untuk masyarakat itu. Kadang-kadang saling ngasih petunjuk juga lah Bang tentang alam atau gimana kan gitu kan. Di Gunung Singgalang itu ada namanya orang-orang bunyian Bang. Kalau kami menyebutnya orang-orang bunyian, nggak tahu saya. Kalau yang daerah lain mungkin ada juga. Namanya apa? Mungkin berbeda ya Bang ya. Nggak tahu saya. Orang bunyian lah pokoknya. Kalau kami orang Padang, orang Minang nyebutnya orang bunyian gitu. Kalau sejarahnya itu nggak tahu Bang saya. Pokoknya dia makhluk gaib lah gitu Bang. Kayak makhluk gaib yang seperti berkelompok, mempunyai masyarakat juga Bang. Seperti kita orang. Soalnya yang ditahu orang di bawah kaki gunung itu sering didatangin seandainya orang bunyian itu lagi ada pesta. Dia juga ada pesta Bang. Kayak pesta pernikahan begitulah Bang. Dia minjam alat-alat buat masak. Buat apa sama orang-orang kampung di bawah kaki gunung Merapi itu Bang. Dipinjam kayak kuali besar kalau kami kan kuali besar itu buat masak rendang, gulai cubada, gulai nangka gitu Bang, gulai cubada kalau kami nyebutnya. Pinjam. Dan malam hari kalau di atas itu terdengar bunyi kayak orang bunyi pesta gimana sih Bang, kan berisik ya. Ada kayak kalau kita kan ada organ tunggal lah di sini berisik kan. Di situ juga mereka tahu. Jadi masyarakat itu udah biasa aja dengan hal-hal begitu Bang. Berarti mereka lagi mengadakan pesta gitu loh di atas. Makanya nyebutkan orang gunung. Di gunung lagi ada pesta mungkin. Nah, biasa aja. Setelah itu besoknya
Ada masyarakat itu yang minjam-minjam itu sambil mulangin alat-alat itu ngasih makanan bang, ngasih makanan. Tapi masyarakat itu katanya sebagian nggak pernah memakan apa yang diberikan orang Bunyian itu, dibiarin aja begitu, nggak mau dia mencoba, biarin aja. Tapi tetap kayaknya mereka bersahabat lah gitu bang, antara masyarakat dengan orang-orang suku begitu, orang-orang Bunyian gitu. Ceritanya di tahun 92, dulu zaman saya pas ujian CAU ya bang namanya. Kita kan ada CAU 1, CAU 2, CAU 3, CAU 1. Biasanya setelah ujian itu kan kita ada liburnya itu bang, seminggu. Setelah nerima lapor, melibur seminggu. Jadi para siswa ada yang naik gunung, ada yang camping, ada yang lain-lain lah. Pokoknya buat kegiatan lah gitu. Dan kelompok saya itu biasanya kami naiknya tuh naik gunung bang, naik gunung. Saya sering ke Gunung Singgalang. Nah, ini bukan cerita saya lah bang, bukan cerita saya. Ini cerita tentang anak seorang Sumatera Barat itu. Anaknya ini juga suka dengan naik gunung. Dia suka naik gunung itu bareng sama teman-temannya. Jadi kami pencinta alam saling bercerita juga bahwa ada kejadian lah gitulah di atas, dia di angkatan atas saya bang, bukan seangkatan mas saya. Kejadian itu sebulan setelah kami itu bercerita lah orang-orang tuh. Dia ini anak pejabat tingginya lah bang, di Gunung Merapi, di instansi aparat daerah saya. Anaknya naik gunung, hilang bang, di atas Gunung Merapi. Nggak tahu apa kejadiannya, nggak tahu apa masalahnya. Dia naik gunung, hilang, nggak ketemu. Sampai saat ini saya belum mendapat berita bahwa anak itu ketemu. Kira di tahun berapa itu hilangnya Pak? Ya sekitar 90-an lah bang. Tahun 90-an lah. Nah, menurut saya tahun 90-an itu pastinya tahunnya udah lama sih bang. Saya kan udah hampir mau 30 tahun lulus SMA kan gitu. Tamat sekolah di SMA gitu bang. Jadi anak itu hilang. Kebetulan bapaknya seorang pejabat aparat yang berwenang, nggak percaya kalau kami dan orang-orang masyarakat situ berkeyakinan anak ini sudah berbaur sama orang Bunyian itu bang. Mungkin ada salah atau gimana, saya juga nggak tahu lah bang, nggak tahu persis, diduga aja mungkin ya bang ya. Saya juga dapat ceritanya ya dari kawan-kawan Sispala juga bang, bercerita bahwa ada yang hilang gitu kan. Dia berceritakan begini, tetapi yang katanya yang menceritakan ini bahwa anak ini hilang dan orang tuanya, si ibunya mengatakan bahwa anak ini tiap malam pulang. Siang nggak ada, pulang makan. Ibunya menceritakan, ibunya hanya bisa nangis, anaknya pulang, makan, masuk kamar, tapi besoknya nggak ada lagi gitu. Mungkin dia orang-orang nyangka itu hanya ilusi ibunya anaknya itu pulang. Tapi kalau kami orang ya percaya bang bahwa itu anak dia itu pulang dia bang, pulang. Jadi setelah hilang karena bapaknya pernah gimana mencintai anaknya, berusaha untuk mencari anak. Yang saya tahu ceritanya begini bang, pas dicari pakai helikopter gitu di atas, itu ada yang ngomong katanya ada telaga dua telaga di Gunung Singgalang. Iya, kalau kita cari, kita daki cuman ada satu telaga bang. Tapi kalau di atas waktu itu mencari, dia ada 2 telaga katanya. Ada 2 telaganya. Nggak tahu saya apa satunya telaga gaib, yang satunya real ada. Tempat kita kalau di puncak gunung itu berteduh di sana bang, mendirikan tenda untuk istirahat, makan atau gimana, atau menikmati alam lah bang gitu. Dicari sampai sekarang nggak ketemu anak itu bang.
orang-orang berpikir, anak-anak kami berpikir ya udah dia sudah katanya udah kawin atau ngikut orang Bunyan itu di Singgalang itu. Mungkin ada kesalahan yang fatal yang membuat orang Bunyan itu tersinggung atau gimana, dan dibawalah mereka bang gitu loh. Dibawalah anak ini gitu lah. Ya dengan kekuatan itu ya sampai saat ini saya nggak mendengar bahwa anak itu udah ditemukan atau ditemukan jasadnya atau kondisinya gimana saya nggak tahu. Yang penting pas kejadian itu anak ini ya nggak ada, udah tidak ada, dan mereka ada yang ngomong masalahnya dia udah kawin sama penghuni di sana, gitulah bang. Begitu ceritanya bang, gitulah. Jadi selain pengalaman cerita di Gunung Singgalang, kira-kira Pak Rio ada pengalaman lain lagi tuh? Pengalaman ini tempat tinggal saya banget bang, tapi daerah rumah saya sendiri. Namanya Tiram Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Ulektaan Tapakis. Sekarang ada dulu waktu saya tinggal di sana pertama itu belum ada, itu tersebut dengan Kelok Nona namanya bang. Dan orang yang banyak menceritakan Kelok Nona itu ada perempuan merah yang menyeramkan. Perempuan merah ini bisa ada yang mematikan juga bang, karena ada beberapa kejadian yang membuat ada orang mati gitu. Sampai ada bangunan itu pun banyak korban-korban bang, tapi yang mungkin tertutup untuk menutupi hal-hal yang kedemikian tidak bisa diceritakan, hanya dieksploitasi sebagai kecelakaan kerja. Padahal kalau menurut orang kampung sana itu ada keterkaitannya dengan wilayah sana yang punya gaibnya bang gitu loh. Namanya Kelok Nona itu sebelum ada itu tempat pembuang sampah bang, masyarakat sekitar. Tempat pembuangan sampah. Sekitar tahun 2000-an masih kesini lah bang, masih gelap 2000 ke sana, orang nggak ada yang berani lewat sana setelah jam 9 malam bang. Karena emang kelihatan seram banget bang. Jadi kalaupun bisa lewat di sana, orang motor mogok, habisan bensin, ada orang yang jual bensin bang. Kalau orang sebut di sana namanya dewa-dewa, dia nyebutnya bang, dewa-dewa. Dewa-dewa ini semacam apa itu Pak? Ya alam gaib bang, yang dia tujuannya sih ngebantu pengendara itu agar ngisi bensinnya sampai ketemu yang sebenarnya bensin, yang sebenarnya bahan bakar kendaraan itu bang, bukan apa kasat mata orang tuh ngelihat dia ngisi bahan bakar tuh terus ngasih duit terus dihidupin hidup, padahal sebenarnya katanya dia yang dorong bang sampai orang itu nyampe ke tujuan bensin. Ada orang yang benar-benar jual bensin lagi, buat bahan bakar lagi, mati lagi itu bang, baru dia kosong lagi gitu loh bang. Kelok Nona itu sebelum ada sekolah Poltekpel ini, pelayaran ini emang menyeramkan. Ada yang bercerita bahwa si merah itu muncul kalau orang yang lewat itu biasanya orang-orang yang kurang ajar, dalam kondisi mabuk apa, biasanya dia menyeramkan bang. Dia merayu, dia kelihatan wujud cantik seperti manusia biasa bang. Kalau dia pengen menunjukkan elektabilitasnya, keberadaannya gitu loh, dia akan mengganggu orang itu. Ada yang sampai lari terbirit-birit, ada yang sampai, yang saya dengar pun ada yang sampai mati bang, orang-orang gara-gara diganggunya. Mungkin saking ketakutannya bang. Orang yang mati dibunuh setan kan nggak ada, tapi mati ketakutan karena setan ada bang. Saking takutnya dia lari, terus nabrak atau gimana kan mencelakakan dia, atau jatuh masuk kali atau masuk parit gitu ya bang ya.
luka atau akhirnya nggak ada yang nolong karena nggak ada kedengaran apa-apa, jauh dari rumah-rumah penduduk bang, masih jauh dari rumah-rumah penduduk gitu. Yang saya tahu sampai saat ini walaupun berdirinya pohon, sebuah pohon besar yang nggak bisa ditebang bang, sudah dicoba beberapa orang pintar atau yang dikatakan orang-orang yang bisa lah bang, yang bisa ngerti dengan itu, nggak kuat bang. Pohon itu dikelilingi kayak, kalau orang sini nyebutnya danau lah bang, padahal kalau itu kayak parit gitu lah bang, kolam, kayak kolam gitu besar gitu. Dia di tengah-tengah itu, tapi kayak batu bang, alat berat, mau nebang itu juga tenggelam bang dibikinnya. Tenggelam dianya, alat beratnya. Ya jadi pihak Poltekpel sendiri, pihak yang punya sekolah sendiri, membiarkan pohon itu dijadikan sebagai tanaman itulah, tanaman hidup untuk dilihat orang-orang biasa aja sih sepertinya bang. Nggak besar-besar banget tanamannya, tapi nggak bisa dibuang. Dan orang-orang situ udah biasa dengan kejadian-kejadian begitu bang. Jadi mohon maaf Pak Rio, untuk si merah ini kenapa bisa disebut oleh warga sana itu dengan sebutan si merah? Jadi si merah ini ya bang ya, si merah ini yang kata orang-orang tua dulu bercerita pada zaman penjajahan atau kapan itu, kejadiannya nggak jauh beda dengan si manis jembatan Ancol bang, yang perempuan ditinggal mati bang, sampai dibunuh gitulah bang. Sampai sekarang mungkin arwahnya masih penasaran. Jadi penunggu yang disebut itu Kelok Nona bang. Yang sekarang Kelok Nona itu berada di wilayah lingkungan sekolah itu bang. Ada sekitar 10 hektar apa gimana itu bang, mungkin lebih bang, saya juga kurang ngerti. Jadi mungkin sampai sekarang dia belum ketemu sama si merah itu gitu. Makanya orang-orang kampung situ dengan nama si merah itu sudah bukan jadi nama asing lagi bang, katanya bahwa sebelum adanya sekolah, setiap ada orang yang mengalami kejadian di malam hari ketemu si merah, kebanyakan apes bang. Bisa selamat, bisa enggak. Tapi saya semenjak saya tinggal di sana, saya belum pernah ngelihat sih bang, belum pernah ngeliatin ada orang yang kena itu. Tapi sebelum-sebelumnya emang udah banyak, dan saksi mata pun banyak sebenarnya bang. Ada juga orang yang bercerita dia tidur di mobilnya berhenti dekat situ, disangkanya dia di rumah penduduk bang, rame sampai pagi bang baru bangun dia. Padahal di tumpukan sampah mobilnya itu berada bang. Makanya dengan adanya sekolah kan akses masuk lewat sana udah nggak bisa bang, karena kalau Nona itu udah berada di kawasan sekolah. Jadi dibikin jalan lain bang untuk menuju arah ketujuan yang selalu bisa dilewatin daerah sana gitu. Itu aja bang sih saya yang bisa cerita tentang pengalaman gaib, dan masih banyak juga yang lain bang, seperti banyaklah hantu-hantu yang ternama di orang-orang Sumatera itu bang. Ada si Hampa, ada juga Palasi gitu yang kayak kunyang gitu. Palasi itu yang senangnya sama anak muda, anak bayi bang gitu. Setiap ada anak bayi yang menangis, yang rewel, itu biasanya kena palasi kata orang Sumatera bang. Dan mungkin udah banyak cerita-cerita lah bang. Dan filmnya pun saya rasa ada sih bang. Ya, tapi saya belum nonton gitu aja. Ya kalau untuk Sumatera, di daerah Sumatera mungkin lebih banyak yang tahu daripada saya bang untuk cerita-cerita alam rahasia yang namanya ini abang ya. Alam rahasia itu banyak bang sebenarnya di alam dunia ini, cuman kita tidak tahu, alam aja bang gitu loh. Boleh percaya boleh enggak, tapi yang ngalamin pasti
akan mengatakan iya gitu loh Bang. Udah begitu aja Bang. Oke, kalau gitu saya selaku host malam ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Rio. Oke Bang, siap. Terima Siap Bang, siap, baik. Oke, sahabat dimanapun berada, sekian dulu cerita mistis dan horor pada malam hari ini. Bagi kalian yang punya cerita horor atau cerita mistis lainnya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa like, berikut subscribe channel kita di Aras Alam Rahasia.